Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan remaja dan anak-anak sekalian, sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat lainnya sehingga pada hari ini, hari kedua di bulan Ramadan ini, kita masih dapat diberikan nikmat sehat dan dapat berkumpul bersama-sama di Masjid Jami Nurul Huda yang kita cintai ini. Bapak, Ibu, dan remaja sekalian, sebelumnya mari kita panjatkan salawat kehadirat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan ibadah bulan Ramadan 1446 Hijriah tahun 2025 Masehi. Kita masih dapat kesempatan untuk dapat melakukan amal ibadah di bulan Ramadan ini. Banyak dari orang tua kita, saudara-saudara kita yang pada tahun ini sudah tidak dapat lagi melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya saja sudah ada tahun ini, kakak ipar dan ponakan sudah mendahului. Padahal dari sisi umur lebih muda beliau daripada saya. Tapi alhamdulillah kita masih dapat diberikan kesempatan. Bapak Ibu yang saya hormati, di bulan Ramadan ini, puasa bulan Ramadan memang ada beberapa pakar yang melakukan kajian ilmiah terhadap pentingnya puasa di bulan Ramadan ini. Di antaranya ada guru besar dari University of Florida, Amerika Serikat. Beliau dari Indonesia, Profesor Dr. Irawan Satriyotomo PhD, BCMS, yang juga guru besar di Universitas Pajajaran. Beliau melakukan kajian ilmiah dan pada kesimpulan bahwa puasa itu dapat menguatkan mental atau self training atau juga self control, dan puasa akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan tubuh dan jiwa, menurunkan berat badan, menguatkan kapasitas seluruh indera, serta yang banyak datanya adalah mengurangi proses penuaan pada tubuh. Bagi mereka yang mempunyai penyakit diabetes atau gula darah, berpuasa sangat dianjurkan sekali. Dengan berpuasa, kadar glukosa dan asam amino, bukan asam sulfat Pak ya, asam amino, dan TAG di dalam plasma darah menurun. Selain itu terjadi juga penurunan sekresi insulin atau hormon yang meningkatkan gula darah, serta peningkatan sekresi glukagon atau hormon yang memecah gula darah. Profesor Irawan juga
menyatakan bahwa fungsi lain dari berpuasa dapat digunakan sebagai alat detoksifikasi, pemulihan bagi mereka yang kecanduan obat-obat terlarang hingga mampu meningkatkan taraf hidupnya kembali. Kemudian dari sisi sosial, berpuasa dapat meningkatkan jiwa, toleransi dan belas kasihan terhadap mereka yang lebih membutuhkan. Puasa juga dapat memperlihatkan kesatuan umat Islam sehingga menunjukkan identitas kita kepada umat yang lain. Karena memang di umat-umat lain tidak ada berpuasa yang sampai sebulan penuh. Paling mereka berpuasa 3 hari seminggu atau di hari Sabtu saja. Sehingga keunikan ibadah syariah dari umat Islam itu menjadi ciri khas tersendiri bagi umat-umat lainnya. Kemudian yang dapat disampaikan juga bahwa berpuasa ini sebagaimana layaknya aset-aset seperti misalnya pabrik, mobil, mereka akan melakukan perawatan ya secara bertahap tapi kontinu itu. Mobil kita pakai operasional paling tidak 3-4 bulan sekali kita harus masuk bengkel untuk perawatan. Nah, tubuh manusia pun sama seperti halnya seperti itu, bahwa dalam tahap tertentu harus dilakukan perawatan. 11 bulan penuh kita masukkan tubuh ini berbagai macam makanan, minuman, maka sudah sewajarnya sebulan sekali kita memperbaiki tubuh ini, jasmani ini, agar kinerjanya bisa lebih baik lagi ke depan. Memang kuasa Allah sudah mengatur seperti itu, dan mekanismenya memang diterapkan juga pada kondisi-kondisi lainnya. Sebagai contoh juga gedung dia perlu perawatan, pabrik seperti pabrik gula. Pabrik gula itu secara setahun sekali dia melakukan overhaul terhadap pabriknya. Agar apa? Ya kinerja pabriknya bisa lebih baik. Begitupun tubuh manusia perlu dilakukan perbaikan atau istilahnya overhaul terhadap tubuh ini. Berbagai macam makanan, minuman masuk ke dalam ini selama 11 bulan penuh menjadi sampah di dalam perut kita, tentunya harus dibersihkan. Kemudian filosofi daripada hikmah di bulan Ramadan ini, bahwa kita melaksanakan ibadah ini seorang muslim memiliki niat yang kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta berusaha meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Hikmah puasa yang wajib diketahui oleh umat Islam diantaranya ada 13. Yang pertama adalah menjadi manusia yang bertakwa. Ibadah bulan puasa ini menggembleng kita untuk menjadi orang yang bertakwa, sebagaimana disebutkan dalam ayat Allah surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan puasa pada akhirnya adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Kemudian puasa di bulan Ramadan ini merupakan bukti yang kedua adalah bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa ini hanya diri kita sendiri yang tahu dan Allah yang tahu. Orang lain tidak tahu. Kita berpuasa pagi-pagi sahur, di kantor tengah hari kita buka, kan tidak ada yang tahu. Itu adalah diri kita sendiri yang tahu. Dan Allah yang tahu. Jadi puasa ini adalah salah satu bukti ketaatan. Kalau kita taat benar kepada Allah, tidak melakukan apa-apa, berpuasa penuh, menahan lapar dan haus, itu adalah bukti ketaatan kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga, puasa ini adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjalankan ibadah di bulan Ramadan,
umat muslim akan menyadari bahwa sudah banyak limpahan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Terkadang kita terlena dengan kehidupan dan lupa bahwa semua yang kita miliki ini merupakan karunia dari Allah. Kadang-kadang kita tidak menyadari kita hidup mapan, kita hidup enak, sehingga lupa bahwa itu sebetulnya karunia Allah yang harus kita syukuri. Dalam surat Ar-Rahman disebutkan, "Fabi ayyi allahi rabbikum tukadziban." Nikmat mana lagi yang akan kamu dustakan? Karena memang banyak sekali nikmat yang mungkin tidak bisa terukur dan diukur oleh kita untuk mensyukurinya. Sebagai contoh, pada saat COVID dulu, kita yang sakit memerlukan oksigen. Kita beli oksigen 1 tabung untuk beberapa waktu. Kalau oksigen ini yang kita hidup harus kita beli, berapa biaya yang harus kita keluarkan? Makanya itulah yang harus kita syukuri, bahwa oksigen yang tidak terbatas di alam semesta ini, bagi yang sehat kita yang menghidupnya tidak perlu bayar. Seandainya bayar, berapa yang harus kita keluarkan biaya itu? Itu salah satu contoh nikmat yang Allah berikan. Puasa di bulan Ramadan juga mengasah kesabaran. Kesabaran kita dalam melaksanakan hidup. Bersabar dalam menghadapi kesulitan dan rintangan dalam hidup. Dalam menjalankan ibadah puasa, umat muslim dituntut menahan lapar, dahaga, dan haus, dan godaan lainnya, serta harus menahan diri dari perilaku buruk, membiasakan diri untuk berpikir positif, berzikir dan berdoa. Jadi di bulan Ramadan, di bulan puasa Ramadan ini, kita diharapkan banyak berzikir, banyak berdoa untuk selalu mengingat Allah. Kemudian yang kelima, puasa di bulan Ramadan juga menjaga kita dari perbuatan tercela. Perbuatan tercela yang bisa merusak akhlak dan moralitas kita, dan membuat jauh kita dari jalan kebaikan yang telah ditunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, sangat-sangat di bulan puasa ini kita dapat dilatih untuk menjaga dari perbuatan tercela. Di bulan puasa juga yang keenam adalah sebagai ladang amal. Karena puasa bulan Ramadan memberikan hikmah bagi setiap muslim untuk meningkatkan kesungguhannya dan keimanan agar diampuni dosanya dan dijadikan sebagai manusia yang bertakwa. Dalam puasa Ramadan, seluruh amal baik yang dilakukan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hari-hari biasa mungkin kita beramal hanya hitungannya 1, tapi di bulan Ramadan ini amalan ini akan diberikan berlipat-lipat ganda. Kemudian juga di bulan Ramadan ini kita diberikan suatu hari nanti kita di mana amal itu dibalas dengan 1000 bulan. Nah, itu dalam malam Lailatul Qadar. Di bulan puasa bulan Ramadan ini yang ketujuh adalah menjadi manusia yang Qur'ani, karena memang sudah selayaknya di bulan Ramadan kita harus lebih sering dari hari-hari bulan biasanya kita membaca Quran. Membaca Quran di bulan Ramadan ini tentu pahalanya berlipat-lipat. Dan juga di bulan Ramadan ini turunnya Al-Quran yang kita selalu peringati dengan hari Nuzulul Quran. Makanya kita di bulan Ramadan ini kita disebut menjadi manusia yang Qurani kalau kita yang mengamalkan dan membaca Al-Quran. Kemudian yang kedelapan adalah puasa di bulan Ramadan ini dapat meleburkan dosa. Dosa yang kita dibuat selama 11 bulan penuh, maka ampunannya di bulan Ramadan inilah yang kita harapkan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di bulan Ramadan ini yang ke-9 adalah kita didoakan oleh malaikat. Setiap orang yang menjalani puasa Ramadan akan didoakan oleh malaikat. Hal ini karena puasa Ramadan merupakan salah satu bentuk ibadah yang paling utama di dalam agama Islam. Kemudian yang ke-10, puasa di bulan Ramadan
dapat dibebaskan dari api neraka. Ikum minan nar pada yang ketiga di bulan Ramadan, di 10 hari ketiga di bulan Ramadan, kita akan mendapat ikum minan nar, yaitu dibebaskan dari api neraka. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hambanya. Kemudian yang ke-11, puasa bulan Ramadan mengajarkan kita solidaritas. Puasa Ramadan juga mengajarkan manusia agar lebih peduli kepada sesama dan banyak melakukan sedekah. Rasa lapar dan haus juga bisa meningkatkan solidaritas sosial kepada orang miskin, sehingga kita turut bisa merasakannya. Jadi kalau kita menahan lapar dari mulai fajar sampai dengan nanti terbenamnya matahari, kita bisa merasakan bagaimana orang miskin yang tidak punya kemampuan untuk membeli makan, dia menahan lapar seharian penuh. Maka kita akan merasakan bagaimana rasanya orang miskin seperti itu. Makanya inilah timbulnya solidaritas kita di dalam umat Islam, sehingga kita bisa mengumpulkan pada setiap bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, zakat mal, zakat fitrah yang akan kita salurkan kepada kaum miskin, kaum duafa yang membutuhkannya. Itulah salah satu bentuk solidaritas yang diberikan umat muslim selama bulan Ramadan. Yang ke-12 adalah bahwa puasa bulan Ramadan melatih kita untuk selalu disiplin. Disiplin kita menahan lapar dan haus dahaga dari mulai fajar sampai matahari terbenam. Kita disiplin untuk selalu menjaga itu. Di luar itu kita di bulan Ramadan kita mau minum, makan kapanpun bisa. Tapi di bulan Ramadan kita semua menahan hal tersebut. Sehingga itu melatihlah kedisiplinan umat muslim. Kemudian yang terakhir, yang ke-13 adalah puasa ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah puasa dan berbagai ibadah lainnya di bulan Ramadan, membuat Allah Subhanahu wa taala akan mendengarkan segala permohonan dan doa seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengabulkan semua permohonan hamba yang taat dalam beribadah selama di bulan Ramadan. Tapi bukan berarti di bulan Ramadan kita berdoa tidak dikabulkan Allah, tidak. Tapi punya kekhususan sendiri di bulan Ramadan ini, artinya lebih mustajab kalau kita berdoa. Mungkin hal-hal tersebut yang dapat kami sharing, kami sampaikan, terutama untuk manfaatnya kepada diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat sehat walafiat dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan ini, dan kita selalu mendapat ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang dan tidak berkenan. Yang sempurna hanya milik Allah dan manusia hanyalah tempat yang salah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.